Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, saudara adalah orang yang berbahagia karena mengikuti Yesus. Saudara adalah orang yang berbahagia karena mengikuti Yesus. Amin. Judul khotbah hari ini adalah kebahagiaan mengikuti Yesus. Bacaan hari ini diambil dari Markus 1 ayat 14 sampai dengan 20. Sebagai pengantar, dari mana saudara mencari kebahagiaan? Standar kebahagiaan. Orang dunia mereka memiliki standar kebahagiaan yang berasal dari Kejadian pasal 3 dan 6 dan 11. Mereka mencari kebahagiaan dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi. Namun kebahagiaan seperti ini hanya sementara dan akan segera lenyap seperti kabut. Bagi manusia tidak ada kepuasan karena banyaknya harta, kekayaan, keterangan, atau kekuasaan yang tinggi. Belakangan ini beberapa artis Korea terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Aktor Lee Sung Kyun dari film berjudul Parasite yang terkenal dengan citra baik dan suara merdu, sayang sekali dia membuat kita terkejut. Demikian pula G-Dragon, mantan anggota grup Big Bang yang terkenal juga dihadapkan dengan tuduhan penyalahgunaan narkoba. Tidak adakah harta bagi mereka? Tidak adakah kekayaan atau popularitas bagi mereka? Itu membuktikan bahwa kebahagiaan tidak ada pada harta dan popularitas atau kekuasaan tinggi. Kalau begitu, di mana kebahagiaan sejati? Jawabannya terdapat dalam judul khotbah hari ini. Jika kita mengikuti Yesus, kita akan berbahagia. Kebahagiaan ini bukan hanya sementara, tetapi melainkan abadi. Dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Semua hal ini dunia ini akan berubah, termasuk pikiran manusia, budaya, agama duniawi, filsafat, dan lain-lain. Oleh sebab itu, mengikuti hal-hal dunia tersebut sama seperti memegang tali yang busuk. Salah satunya Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita harus berpegang pada satu-satunya Yesus Kristus dengan erat. Singkatnya, kehidupan beriman adalah mengalami kebahagiaan mengikuti Yesus. Kehidupan beriman tidak boleh rumit, sederhana dan cukup dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya standar dalam hidup kita. Ini adalah kebahagiaan mengikuti Yesus. Baik standar kebahagiaan kita maupun standar hidup kita adalah Yesus Kristus. Jika saudara menarik kesimpulan bahwa Yesus adalah Kristus dan solusi atas segala masalahnya dalam hidup saudara, kenikmatan sejati akan dimulai. Mengapa saya tidak dapat menikmati walaupun saya telah percaya kepada Yesus? Satu-satunya alasannya adalah karena saudara kurang cukup, kurang sempurna dengan Injil. Karena saudara terus merasa kurang sempurna dengan Injil. Oleh sebab itu, saudara masih mencari sesuatu yang lain. Jika saudara tidak fokus pada satu tujuan sambil mengemudi, itu menyebabkan kecelakaan. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan rohani. Kita harus selalu memfokuskan pandangan kita pada satu hal. Hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus. 3K. 3K yang harus menjadi jawaban yang sempurna dalam hidup saudara dan saya. Saya harap saudara memperoleh segala harta, hikmat, dan pengetahuan yang tersembunyi
di dalam Kristus, yaitu rahasia Allah. Serta memahami betapa besarnya, tingginya, dalamnya, lebarnya kasih Kristus. Sehingga kiranya air kehidupan mengalir bukan hanya sampai di pergelangan kaki, tetapi sampai menjadi sungai. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengalami kebahagiaan sejati mengikuti Yesus dan dapat menjadi tokoh utama dari perjanjian tahun 2023 bahwa segala bangsa yang kusebut milikku. Pokok bahasan yang pertama adalah saksi utama dari gerakan Injil. Dalam ayat 14 sampai dengan 15, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan untuk Yesus, yang telah melakukan pelayanan sebelum Yesus, mengecam tindakan jahat dari keluarga Raja Herodes. Hal ini menyebabkannya dipenjarakan. Setelah peristiwa ini, pelayanan Yohanes Pembaptis berakhir dan pelayanan publik Yesus dimulai dengan sungguh-sungguh. Ketika kita melihat sejarah dalam Alkitab, Yohanes Pembaptis sering dianggap sebagai nabi yang terakhir dalam Perjanjian Lama. Dengan kata lain, era Rama dalam Perjanjian Lama sudah berlalu. Era baru dalam Perjanjian Baru mulai terbuka. Yesus menggunakan ungkapan waktunya telah genap untuk menggambarkan perubahan zaman yang terjadi. Waktu di dalam teks ini adalah kairos dalam bahasa Yunani. Ini tidak hanya merujuk pada waktu yang berjalan secara resmi yang disebut kronos, tetapi juga mencerminkan waktu yang memiliki makna khusus dalam sejarah penyelamatan Kristus Allah. Dengan kata lain, saatnya telah tiba demi Yesus untuk memulai pelayanannya secara detail. Ciri orang yang bertumbuh secara rohani dan mengalami jawaban sejati dalam kehidupan beriman memiliki mata rohani untuk memahami dan mengenali waktu kairos. Jika saudara tidak terbuka mata rohani, saudara tidak dapat menyesuaikan dengan waktu dan arah Tuhan, yaitu kairos. Walaupun saudara bersemangat dan berkobar-kobar dengan antusias, itu akan menjadi sia-sia karena tidak sesuai dengan arah dan waktu dengan Tuhan. Kalau begitu bagaimana kita dapat melihat jadwal waktu kairos, jadwal waktu Tuhan? Sangat sederhana, sangat mudah, tidak sulit. Hanya mengikuti firman mimbar saja. Firman mimbar selama 24 jam. Hanya mengikuti firman mimbar saja yang Tuhan berikan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Segala bangsa yang kusebut milikku adalah firman Tuhan yang akan pasti digenapi pada tahun 2023. Kebahagiaan mengikuti Yesus sebagaimana judul khotbah hari ini harus menjadi kehidupan saudara selama 1 minggu ini. Jika saudara mengalami kebahagiaan mengikuti Yesus, saudara akan menjadi saksi firman. Tahun 2023 bahwa segala bangsa yang kusebut milikku. Jangan merasa rumit, kehidupan beriman itu sederhana. Kitab Injil Markus itu sangat sederhana jika dibandingkan dengan kitab Injil yang lain. Khotbahnya tidak terlalu panjang seperti sebuah rangkuman inti pesan. Karena Petrus memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas. Penulis Markus mengikuti Petrus dan mencatat pesan yang Petrus sampaikan dan sebutkan dalam pelayanannya. Ketika Petrus memberi khotbah tidak begitu panjang, sangat sederhana. Namun hati Petrus berkobar-kobar dan bersemangat terhadap Injil. Meskipun terkadang dia melakukan kesalahan atau kekacauan, tetapi kasihnya kepada Yesus Kristus dan hasratnya bagi Injil tidak pernah diserahkan.
Hati dan hasrat Petrus terhadap Injil penuh dengan Roh Kudus di dalam Injil Markus dengan sederhana. Saya harap kehidupan saudara juga penuh dengan hati dan hasrat Petrus terhadap Injil. Hal pertama yang Yesus lakukan ketika dia memulai pelayanan publiknya adalah memberitakan Injil Allah. Markus mengungkapkan bukan hanya sekedar Injil, tetapi menyebut sebagai Injil Allah. Apakah saudara masih ingat? Saya pernah menjelaskan tentang ini. Pada waktu itu kata yang merujuk pada Injil adalah Euangelion dalam bahasa Yunani, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berita baik. Secara harfiah, kabar baik. Ketika memberitakan kemenangan dalam perang atau penobatan kaisar baru diumumkan, utusan akan dikirimkan untuk memberitahu berita tersebut. Dan berita ini disebut Euangelion. Ketika seorang kaisar baru naik tahta, mereka mungkin memberlakukan amnesti khusus bagi tahanan. Dan para pengikut dan warga bisa menerima hadiah, penghargaan, pelayanan perayaan khusus, dan jamuan makan. Ini adalah waktu gembiraan bagi mereka. Namun, Markus menggunakan istilah Injil Allah untuk menekankan bahwa ini bukan hanya kabar baik sementara yang diumumkan oleh Kaisar Romawi, melainkan kabar baik abadi yang diberikan oleh Allah. Yesus memberitakan apa yang dimaksud dengan Injil Allah, yaitu waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bukan lagi pemerintahan Kaisar Romawi yang harus kita ikuti, melainkan kita harus hidup di bawah pemerintahan Allah. Inti dari pesan ini adalah bahwa kita harus sepenuhnya bertobat dari kehidupan kita sebelumnya dan percaya kepada Injil, yaitu Yesus Kristus. Kita harus menggantikan penguasa atas hidup kita. Kita harus menggantikan Tuhan atas hidup kita. Mengakui Yesus sebagai Kristus Tuhan kita dan mempercayainya. Hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa Yesus sendiri datang ke dunia ini untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Oleh karena itu, kita juga harus mengikuti jalan yang Dia tunjukkan. Kita harus menjadi saksi utama dari gerakan Injil. Era perdamaian Pax Romana yang dulu dikuasai oleh Roma telah berlalu. Pax Britannica yang dulu dijajah oleh Inggris pada abad ke-19 telah berlalu. Pax Amerika yang diperjuangkan oleh Amerika Serikat untuk menjaga perdamaian dunia pun akan berlalu. Baru-baru ini, berdasarkan laporan dari New York Times, konflik bersenjata yang dimulai dengan serangan Israel ke Hamas, faksi bersenjata Palestina diidentifikasi sebagai peristiwa simbolis yang menunjukkan bahwa kekuatan Amerika Serikat di mana dunia tidak sekuat dulu. Dunia sedang berakhir ke tatanan multipolar. Multipolaritas mengacu pada pembagian kekuatan dalam politik internasional, di mana pusat-pusat kekuatan beragam dan tersebar. Agresi Rusia di Ukraina dan tekanan Cina terhadap Taiwan adalah contoh-contoh yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak lagi memiliki dominasi sekuat sebelumnya dalam politik dunia. Namun terlepas dari bagaimana tatanan dunia berubah, satu-satunya tatanan damai yang memiliki akar rohani adalah tatanan damai yang hanya dapat ditemukan dalam Yesus Kristus. Pax Christina. Melalui kuasa Yesus Kristus, kita harus memperluas zaman damai yang mutlak ini. Itulah penginjilan 237 negara dan 5.000 suku. Saluran jawabannya adalah 3 gerakan.
dan tim doa yang terdiri atas 3 orang. Jadwal waktu Tuhan untuk dikabulkan ada di sini. Ketika kita mengikuti aliran rohani ini, kita dapat merasakan kebahagiaan sejati yang ada di dalamnya. Saya berharap saudara menantang diri dengan sekali lagi untuk mengajak mereka yang masih belum mengenal Tuhan agar mereka menjadi biasa untuk masuk gereja dan ikut ibadah. Sehingga kiranya saudara dapat menjadi saksi utama dari gerakan Injil. Pokok bahasan yang kedua adalah kehidupan penginjil yang menjala manusia. Dalam ayat 16 sampai dengan 18, ketika Yesus sedang berjalan menyusul danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Setelah Yesus memberitakan Injil Kerajaan Surga, langkah pertama yang dia ambil adalah membangun murid-murid. Ketika dia berjalan menyusul danau Galilea, dia melihat Simon, Petrus, dan saudaranya Andreas sedang menebarkan jala di danau dan dia berkata kepada mereka seperti ini, "Mari, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini menunjukkan bahwa kehidupan seorang murid adalah seperti seorang nelayan rohani yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Bagi kita yang telah tahu makna rohani memahaminya, tetapi pada waktu itu perkataan ini membuat mereka bingung karena mereka tidak tahu maksud ini bagi mereka yang sedang memancing ikan. Apa yang menarik adalah bahwa Simon Petrus dan Andreas merespon panggilan Yesus tanpa pertanyaan apa-apa dan langsung meninggalkan jaring mereka untuk mengikuti dia. Dalam ayat 19 sampai dengan 20, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, juga langsung mengikuti Yesus ketika dia memanggil mereka. Jika kita dipanggil oleh Tuhan, bagaimana kita akan bertindak? Tuhan minta kasih beberapa hari untuk dipertimbangkan. Saya usahakan, saya doa dulu, saya pikir dulu. Ini adalah tindakan yang sangat masuk akal dari sudut pandang manusia, tetapi di hadapan firman Tuhan ini tidak benar. Mengikuti Yesus tidaklah melibatkan pikiran kita atau perhitungan keuntungan atau kerugian. Yang harus kita lakukan adalah menjalani kehidupan segera setelah mendengar Yesus. Yang perlu kita pahami adalah bahwa apa yang Yesus inginkan bukanlah latar belakang, kebijaksanaan, atau kualifikasi kita. Jangan khawatir apakah kita memiliki kualifikasi atau tidak. Dia menginginkan kita merespon segera terhadap panggilannya. Jika kita melihat firman hari ini, kita akan melihat bahwa ketika Yesus memanggil murid-muridnya, tidak mengatakan kepada mereka untuk menjadi penjala manusia. Dia berkata, "Aku akan membuat kamu menjadi penjala manusia. Kamu akan kujadikan penjala manusia." Subjek dari kepemimpinan ini adalah Yesus sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah mengikuti Yesus. Faktanya selama periode pelayanan bersama Yesus, murid-murid hanya melakukan satu hal adalah mengikuti Yesus. Tidak ada yang lain yang mereka lakukan selain mengikuti Yesus, mengikutinya. Karya yang luar biasa dari kemakmuran gereja mula-mula oleh para murid juga dimulai dari ketaatan terhadap perkataan Yesus. Perkataan Yesus kepada mereka adalah untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan menunggu janji Bapa untuk menerima Roh Kudus. Dia berkata bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka akan menerima kuasa dan akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Sesuai dengan perkataan ini, para murid berkumpul di Loteng Markus dan berdoa. Dan pada hari Pentakosta, mereka menerima kepenuhan Roh Kudus. Sejak saat itu mereka menjadi saksi dalam perubahan yang luar biasa dalam sejarah gereja. Mereka menjadi saksi sesuai dengan firman-Nya. Yesus sekarang pun berbicara kepada kita seperti ini. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Katakan amin. Terus kita melakukan 3 gerakan dan tim 2 yang terdiri atas 3 orang. Saudara berencana untuk mengajak dan memberitakan Injil kepada kenalan atau keluarga yang masih belum mengenal Tuhan, tapi alasannya beberapa macam masih belum dilaksanakan. Tetapi tidak apa-apa. Mulai hari ini memulai lagi dan menantang diri dengan cara yang paling gampang, paling mudah. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi kehidupan sejati, seorang penginjil yang menjala manusia zaman ini. Sebagai kesimpulan, tetelestai, Yesus Kristus telah menyelesaikan ketiga masalah mendasar manusia di kayu salib. Yesus sebagai Kristus telah menyelesaikan masalah setan, masalah dosa asli, dan masalah terpisah dari Tuhan. Kita tidak perlu merasa tertekan, jangan merasa berbeban berat, jangan tertipu, jangan terjebak dalam pemahaman yang keliru. Nikmati damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, mengalami kebahagiaan sejati, mengikuti Yesus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan penginjil yang menjala manusia sebagai saksi utama dari gerakan Injil. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang menyelamatkan kami dari kutukan, binasa, dan maut. Kiranya kami menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya kami menjalani kehidupan mengikuti satu-satunya Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan membimbing hidup kami melalui firman mimbar. Kiranya kami menjadi saksi penggenapan firman-Mu dalam hidup sehari-hari kami. Terima kasih karena kami menjadi orang yang berbahagia karena mengikuti Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih atas segalanya. Kiranya kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan hati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.